karena sudah pernah dikuliahkan Dr. Daniel, tapi karena jadi satu mungkin masih general ya, yang ini entah mengulang atau sedikit lebih dalam. Jadi waktu belajar pulang kan adik-adik sudah belajar juga bahwa untuk bentukan tertentu itu punya istilah-istilah yang berbeda-beda gitu ya. Nah, modal untuk belajar tentang skala ini ya sama. Intinya ada depresi itu cekungan, kemudian ada bukaan, opening, ya, pintu, jendela gitu. Kemudian ada juga penonjolan. Pada saat lahir sebetulnya tulang kita itu mulus aja, relatif mulus, kecuali untuk memang pada proses embriologi itu dibentuk bukaan, kemudian cekungan itu sudah ada. Tapi yang tonjolan-tonjolan ya kebanyakan itu terbentuk akibat mengangkat kepala, kemudian bilang ya. Jadi pada saat kita mulai bergerak, misalnya mulai mengangkat kepala, kemudian duduk, tengkurap, ya, duduk, merangkak, berjalan, berlari, ya, maka tulang-tulangnya akan semakin ada bentukannya karena kerja dari otot. Jadi otot yang melekat itu pada saat dia berkontraksi sekaligus juga menarik struktur tulang yang dilekati. Lekatannya kan pada ototnya itu dia melekat pada struktur yang disebut tendon ya, ujung-ujungnya tulang, ujung-ujungnya otot. Kalau ada adik makan daging ayam itu bagian ujung yang nempel di tulang itu tendonnya, yang keras-keras itu. Kemudian untuk bisa bekerja, menghasilkan suatu gerakan, mestinya ototnya itu melekat pada minimal 2 tulang yang berbeda. Ya, sehingga terbentuklah gerakan. 2 tulang yang berbeda ini biasanya dieratkan satu sama lain ujungnya dengan bantuan ligamen, ya, jaringan ikat, gitu. Yang ujung-ujungnya juga si tulang ini dilapisi dengan tulang rawan, biasanya begitu. Untuk sendi ini supaya bisa bergerak, sekali lagi harus ada otot yang menempel pada minimal 2 tulang pembentuk sendi. Kalau sendinya dibentuk oleh 2 tulang, rata-rata sih 2 tulang ya, tapi ada yang lebih. Nah, untuk yang berupa lekuan, ya ada istilah fisura, itu celah sempit, ya, antar bagian tulang yang berdekatan. Ada istilah sulcus, fisura dengan sulcus mirip, ya, cuman sulcus itu biasanya lebih dalam. Kemudian untuk yang bentuknya membulat, ya, itu fossa, cekungannya berupa cekungan yang dangkal. Kemudian untuk bukaan ada foramen, ya, ada meatus. Gitu. Kalau istilah meatus biasanya jadi misalnya meatus acusticus externus gitu ya, berarti bukaan, acusticus itu berhubungan dengan telinga, externus itu di bagian luar. Gitu ya. Sedangkan foramen banyak, misalnya berbagai lubang itu diistilahkan foramen. Obturatorius, gitu ya. Kemudian untuk tonjolan rata-rata disebut sebagai prosesus. Nah, untuk tonjolan tertentu, misalnya yang besar dan membulat, itu disebut condyus. Ya. Kemudian untuk tonjolan yang tapi permukaannya datar, disebut sebagai fasciae. Maaf, fascies. Fasciae itu wajah ya, fascies. Jadi kalau fossa itu cekungan, tapi lebar. Kalau fascies itu dia permukaan, ya, fascies biasanya agak menonjol begitu, ya, permukaan datar yang lebar.
Kemudian yang proses yang dihasilkan oleh perlekatan tendon dan ligamen itu bisa diistilahkan sebagai krista, yaitu kalau peninggiannya itu tajam, ya, seperti punggungnya bukit gitu. Ya. Contohnya krista iliaka yang terdapat pada tulang panggul kita, pada koksi. Kalau kita raba dengan tangan kita, yang bagian paling atas, nah itu adalah krista. Kemudian ada istilah epikondylus. Epikondylus itu kalau ada peninggian lagi di atasnya kondylus. Ya. Sehingga disebut epikondylus. Kemudian ada peninggian yang juga sama-sama sempit dan panjang, tapi diistilahkan sebagai linea. Ya, karena dia tidak setinggi krista. Gitu ya. Jadi istilah-istilahnya apakah ini linea atau krista sebetulnya sudah ditetapkan oleh yang membuat terminologi ya, hanya saja untuk membantu mengingat linea itu yang mana, krista itu yang mana, maksudnya atau artinya. Kemudian ada istilah berbagai tuber ya, ada tuber saja kalau besar ya, kemudian ada tuberkulum kalau penonjolannya lebih kecil, ada istilah tuberositas kalau dia tidak sebesar tuber, tapi tidak sekecil tuberkulum. Ya. Tiga-tiganya punya ciri khas yaitu permukaannya kasar. Ya, ada tuber, tuberositas, tuberkulum. Kemudian ada lagi sebetulnya yang bentuknya prosesus yang khas yaitu spina. Spina itu sesuai dengan namanya mirip seperti spine atau siripnya ikan gitu ya, tajam, seperti bentukannya mirip-mirip segitiga gitu ya. Contohnya spina ischiadica di koksi atau tulang panggul, atau yang terkenal adalah SIAS, spina iliaca anterior superior ya. Satu tonjolan yang tadi yang kalau krista kita raba di bagian atas dari tulang panggul kita, kemudian sampai di depan sebelum dia belok ke bawah. Nah, belokan itulah yang tajam itu ya, yang disebut sebagai SIAS tadi. Spina iliaca karena punyanya os ilii, anterior karena di depan, superior karena di atas. Sesuai namanya berarti ada yang di bawah, spina iliaca anterior inferior, dan ada yang di posterior, spina iliaca posterior. Ada superior, ada inferior. Jadi dari namanya sangat membantu untuk kita melogikakan. Ya. Jadi adik-adik belajarnya sudah harus mulai banyak menggunakan logika untuk mengingat, ya, dan tidak menggunakan hafalan murni. Karena nggak muat nanti memorinya adik-adik. Banyak banget istilah ataupun pengetahuan yang harus diingat. Baik, kemudian kalau dari posisinya, ya kan, ini kuliah Dr. Daniel ada juga ya, ada skeleton yang aksial, ada yang apendikular, sesuai dengan namanya appendage, ya, appendix. Nah, ini adalah yang tambahannya, ya, yaitu ekstremitas superior, ekstremitas inferior, termasuk gelang panggulnya dan gelang bahunya. Sedangkan ini adalah skeleton aksial yang terletak di aksis atau bagian sumbu tubuh. Ya. Inilah yang berperan sebagai penyangga beban tubuh, ya, terutama yang terletak di sumbu yang bagian belakang ini. Terdiri dari skull, kemudian vertebrae dengan berbagai segmennya, kemudian ada thoracic cage atau sangkar toraks. Nah, ini adalah skeleton aksial. Yang kita pelajari adalah skeleton aksial khusus yang skull. Ya. Kalau ada dibaca mungkin ada yang mengistilahkan sebagai kranium. Tapi kalau secara anatomi sebetulnya yang disebut kranium itu adalah bagian dari skull. Gitu. Skull ini kita bilang kalau bahasa Indonesia tengkorak, gitu ya. Di penyusun skullnya itu salah satunya adalah kranium. Referensi yang saya gunakan Netter
anatomi for dentistry student, gitu. Lebih ringkes ya, kalau punyanya kedokteran dari ujung ke ujung soalnya. Kalau pada yang dentistry khusus pada regio yang berhubungan dengan bagiannya adik-adik ya, dengan bidang dentistry. Kalau berdasarkan perkembangannya, si skala ini dapat dibagi dua, yaitu neurocranium dan viscerocranium. Sesuai dengan namanya, jadi dari perkembangan embriologinya ini ya, neurocranium itu dalam perkembangannya dibentuk sebagai pelindungnya otak, sehingga diistilahkan neurocranium. Kemudian viscerocranium itu berkembang dalam rangka melindungi visceralnya tubuh, ya, terutama organ digestif yang bagian atas dan saluran respirasi, ya, traktus respiratoris dan traktus digestifus, sehingga disebut sebagai visceral cranium, viscerocranium. Dari neurocraniumnya, ya, jadi neurocraniumnya adalah yang bagian mana ya? Kalau dilihat ini adalah neurocraniumnya, sedangkan yang ini adalah viscerocranium. Mudahnya viscerocranium adalah tulang-tulang pembentuk wajah. Baik, dari neurocranium ini maka kita bisa, kalau dilihat dari bagian-bagiannya ya, kalau dipotong melewati titik yang menghubungkan kedua alis kita, atau yang disebut sebagai glabella, sampai ke bagian yang paling menonjol di posterior ini, ya, di occipital ini, ya, maka bagian ini kalau dilepas, ya, ada kubahnya, seperti kubah yang disebut sebagai calvaria. Sehingga kalau ada bahasan yang menyatakan calvaria, maksudnya ya kubah yang ada di atas garis keliling yang menghubungkan glabella dengan bagian posterior dari occipital. Kemudian yang ditinggal di bawahnya ini adalah basis cranii, ya, atau bagian dasar dari kranium. Bagian dalamnya ruangan ini, termasuk yang ada di dalam kubah ini, disebut sebagai kavitas cranium, kavitas kranial, atau cranial cavity, kalau dalam bahasa Inggris ya, kalau referensinya bahasa Inggris. Kemudian kalau dilihat dari regionya, ya, kalau menurut Netter, ada dua bagian, yaitu kranium, ya, dan mandibula. Jadi kranium itu kalau menurut referensinya Netter, ya, adalah semua tulang yang menyusun skal kecuali mandibula. Gitu ya. Jadi mandibula itu dianggap suatu tulang tersendiri. Gitu. Jadi skal itu menurut regionnya terdiri dari kranium dan mandibula. Kalau ada perhatikan, kraniumnya itu ada yang berpasangan, ada yang tidak berpasangan. Ya. Untuk yang menyusun calvaria dan basis krani ini, karena sudah ada kuliahnya, Rifki, apa saja penyusunnya? Adakah Rifki? Ya. Untuk bagian kubah krani itu yang saya tahu ada frontalis, temporalis, lalu ada parietalis, lalu ada occipitalis. Untuk bagian muka itu ada zygomatic, ada maxilla, ada vomer. Itu saja, dokter. Oke, baik. Untuk penyusun kubahnya, calvaria, dan basis kraniinya sendiri, apakah setuju dengan penjelasannya Rifki? Sevia?
Baik dokter, untuk bagian kubahnya saya setuju dengan Rifki tadi yang ada frontal, ada temporal, terus ada parietal, dokter. Maaf, terputus. Bisa diulang, Sevia? Baik dokter, untuk bagian kubahnya saya setuju dengan pendapat Rifki tadi, ada frontal, temporalnya, terus ada parietal gitu. Ya, cuma 3. Ya, saya itu yang saya dengar tadi itu, yang masih saya ingat juga. Frontal, temporal, sama Parietal. parietal. Ya. Baik. Apakah setuju Nur Umi? Baik dokter, untuk kubah ini yang cuman bentuk ini aja kan dokter? Kubah dan basis kraniinya. Kalvaria plus basis kraniinya. Tulang apa saja yang membentuk? Frontal. Setelah itu juga ada parietal. Juga ada temporal. Mungkin ada sphenoid dokter. Sama occipital. Occipital ya. Ya, occipital. Ada berapa jadi? Ada frontal, parietal, sphenoid, ada 5 dokter. Frontal, parietal, sphenoid, terus? Parietal, sudah. occipital. Oke, baru 4? Frontal, parietal, sphenoid, temporal, occipital dokter. Oke, baik. Iya. Terima kasih dokter. Baik, sudah disebutkan sebagian besar oleh adik-adik ya. Oke, mari kita mengulang lagi. Ya. Oke, untuk mudah mengingat, sebetulnya sambil membayangkan tulangnya ya. Jadi kalau dilihat dari anterior, ya, maka memang betul ada frontal. Kemudian kalau dilihat dari samping ada nggak? Oh, ini. Dari samping dalam aja ya. Ya. Baik, dari samping, dari potongan sagital, kalau dipotong di tengah-tengah ya, nah, maka terlihatlah pembentuk kubahnya frontal, kemudian ada parietal, kemudian ada temporal, ya, kemudian ada sphenoid, kemudian ada occipital, dan ada yang nyempil nyempil kecil kalau dilihat dari basis kraniinya, yaitu ethmoid. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tulang. Kalau dilihat di bawah, dari bawah, ya. Ini occipital, kelihatan nyempil ini parietal, temporal, sphenoid, ya, ethmoidnya nggak kelihatan. Ini dari superior dan ini dari posterior. Ya, kurang lebih sama ya. Kalau sering-sering melihat ininya, gambarnya akan lebih mudah mengingat. Kemudian untuk yang fasial, ya, membentuk wajah, tulang-tulang wajah, itu ada 13 tulang. Harusnya 14 kalau plus mandibula. Tapi kalau mandibula itu dianggap bukan bagian dari kranium, maka si skeleton fasial yang bagian dari kranium ada 13 tulang. Ada yang posisinya superficial, dekat dengan permukaan, ada yang posisinya di dalam. Ya, ini kode 1, 2 ini jumlahnya dia ya. Seperti yang tadi, semuanya itu single kecuali os temporal dan os parietal. Os frontal sebetulnya waktu lahir itu 2 ya. Ada suturannya, ada
penghubungnya. Tapi kemudian lama-lama penghubungnya ini juga mengalami penulangan, osifikasi menjadi tulang keras, sehingga pada dewasa ya sudah jadi kelihatan sebagai satu tulang saja. Untuk yang pembentuk wajah itu ada os maxilla, rahang atas ya. Kemudian pasangannya si mandibula tidak dimasukkan ya, ada rahang bawah sebetulnya. Kemudian ada tulang pipi gitu kan ya, atau os zygomaticus. Kemudian ada tulang hidung, os nasal. Kemudian ada tulang kelenjar air mata, ya, lacrimal. Jadi yang posisinya superficial lebih dekat dengan permukaan. Kalau adik-adik raba, wajahnya adik-adik sendiri untuk mudah mengingat, ya, maxilla, rahang atas, ya. Kemudian zygomaticus, kalau pada wanita itu tempat meletakkan blush on. Ya. Kemudian os nasal, bukan yang ini, tapi yang letaknya di sini, ya, kecil 2. Kemudian os lacrimal, ya, yang letaknya di soket dari mata kita, dari bola mata kita. Kemudian yang posisinya profundus, yang tidak bisa kita raba dari luar, ya, kalau kita menutup mulut kita, yaitu conche nasalis inferior, kemudian os vomer, tadi sudah disebutkan ya, dan os palatina, ya. Os palatina ini yaitu langit-langit mulut, ya, yang letaknya dia di bagian belakang dari os maxilla. Kemudian os vomer itu adalah sekat hidung kita ya, salah satu pembentuk dari sekat hidung. Conche nasalis inferior yaitu yang berfungsi untuk menyebabkan udara yang masuk ke dalam hidung kita berputar dulu, ya, sehingga sempat untuk dihangatkan dan dilembabkan. Ya. Oke, jadi ini yang bagian yang letaknya profundus ya, yaitu conche nasalis inferior. Ini letaknya di bagian lateral ya. Kalau di bagian medialnya kan sekatnya ini, sekat hidung kita. Nah, si conche ini di lateral. Jadi kalau kita ngupil itu dia, kalau kita ngupil gini, nah dia di bagian luar sana, si conche-nya. Ya. Kemudian os vomer posisinya yang di sini, di sekat hidung kita. Jadi dia letaknya di tengah, median, di median ya. Bukan medial juga, mediana di tengah. Kemudian satu lagi adalah os palatum, os palatina, langit-langit. Letaknya di belakang gitu. Ya, sedangkan depannya ini masih bagian dari os maxilla. Ya. Oke. Baik. Jadi yang letaknya superficial adalah ini os maxilla. Ya, yang sampai ke depan sini. Besar sebetulnya rahang atas kita. Kemudian os zygomaticus atau zygomatica juga boleh. Kemudian os nasalis, ya, semuanya sepasang-sepasang. Ya. Kemudian os lacrimal yang ungu ini, sedikit ini. Ya. Ini bukan juga tempat kelenjarnya sebenarnya, ini tempat salurannya ya, tempat melekatnya saluran lacrimal. Oke, sampai di sini. Ya, kalau kuliahnya adik-adik dengarkan baik-baik, lumayan lah ya, nggak usah baca lagi banyak-banyak nanti setelah kuliah. Ya. Jadi sekali lagi si tulang pembentuk fasei itu semuanya berpasangan kecuali os vomer. Itu caranya belajar ya. Semua tulang pembentuk calvaria dan basis cranii single kecuali 2, yaitu os temporal dan os parietal. Ya, untuk memudahkan mengingat ya dengan cara visualisasi tadi. Lebih bagus lagi kalau sampai adik-adik bisa menggambar. Ya. Kemudian satu lagi tulang yang
sebetulnya ada di skala kita, tapi biasanya tidak disebut-sebut, yaitu tulang akustik yang terdapat di tulang telinga tengah. Ya. Jadi tulang yang menghantarkan getaran dari gelombang suara, ya, yang menggerakkan membrana timpani kita, ya, dihantarkan oleh 3 tulang ini ke telinga bagian dalam, sehingga cairan perilim endolim, kalau masih ingat, yang ada di telinga dalam kita akan bergerak, menggetarkan sel-sel rambut yang terdapat pada organ of Corti, ya, sehingga menghasilkan aksi potensial yang kemudian dihantarkan oleh sel saraf, ya, menuju ke saraf pusat. Ya. Si 3 tulang ini adalah malleus incrustatus, ya, nis dari luar ke dalam. Baik, oke. Satu lagi si ini, konkanya ini sebetulnya ada 3 ya, tapi yang tulang tersendiri adalah concave nasalis inferior, sedangkan yang 2 lainnya ini termasuk bagian dari os ethmoidalis. Jadi os ethmoidalis kalau dilihat dari bagian dalam, basis kraninya mana ya? Kalau dilihat dari bagian basis krani itu nyempil dikit ini aja, ya. Tapi bagian bawahnya besar sebenarnya. Ya, bagian bawahnya berlanjut seperti ini, ya, membentuk sekat hidung. Jadi sekat hidungnya itu dibentuk oleh beberapa struktur tulang, ya. Ada vomer, ada os ethmoid, plus nanti ditambah dengan kartilago, tulang rawan. Ini termasuk dia melebar ke lateral dari hidung kita, membentuk concave nasalis superior dan inferior. Dan bentuknya ini, maka udara kalau lewat dia akan berputar dulu, ya, sehingga sempat untuk dibersihkan, ya, dihangatkan, dilembabkan. Gitu. Oke. Nah, pada kranium ini ada struktur-struktur khas, ya, yang nantinya kalau seandainya terjadi kelainan itu akan menyebabkan suatu gangguan pada orang tersebut, ya, gangguan fisiologis. Pertama adalah sinus. Jadi dari tulang-tulang ini tidak semuanya padat begitu, tapi ada tulang tertentu yang punya ruangan di dalamnya. Kalau adik-adik sering mendengar sinusitis, ya, itu adalah itis atau radang pada sinus. Fungsinya adalah mengurangi beratnya skal, ya. Fungsi yang lain adalah untuk membantu resonansi suara. Nah, fungsi yang lain juga untuk tadi berperan juga untuk menghangatkan dari dan melembabkan udara. Kemudian struktur lainnya adalah sendi-sendi antar tulangnya, ya, yang khas disebut sebagai sutura. Karena tulang-tulangnya sebagian besar adalah tulang pipih, ya, maka sendinya juga khas. Ya. Sutura ini berbeda dengan sendi lain yang ada di ekstremitas kita yang bisa bergerak bebas. Dia tidak bisa bergerak bebas karena tidak punya ruang sendi dan dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa, jaringan ikat fibros, sehingga relatif tidak bisa bergerak. Nah, pada bayi, ya, kalau ada dilihat pada bayi baru lahir misalnya, bisa jadi tulang-tulang kraniumnya ini, ya, menumpuk satu sama lain. Jadi tidak terpisah-pisah seperti ini, tapi menumpuk. Nah, hal ini karena sambungan antar tulangnya ini masih belum mengalami penulangan. Ya, jadi masih ada jaringan ikatnya tadi, sehingga memungkinkan kalau terpaksa di saat kepala janin lebih besar daripada jalan lahir, ya, maka si tulang-tulang skal ini bisa overlap satu sama lain, sehingga diameternya kepala janinnya bisa lebih kecil, ya, sehingga bisa lebih mudah untuk lahir vagina. Ya. Kalau sudah dewasa, biasanya sudah osifikasi, ya, sehingga tidak bisa lagi mekar.
Satu lagi yang diuntungkan dengan adanya jaringan ikat, ada jaringan ikat yang belum menulang pada bayi ataupun pada anak-anak balita, ya, adalah pada saat keseimbangan antara pembentukan cairan cerebrospinal, cairan yang ada di kepala kita, kan ada cairannya ya. Jadi kan otak kita itu ngambang dalam cairan ya, gitu. Sehingga kalau ada benturan, ada ada benturan terutama, maka tidak langsung mengenai otak kita, ya, tapi direndam oleh cairan tadi. Istilahnya CSS, cairan cerebrospinal atau cerebrospinal fluid. Nah, di saat cairan ini kan diproduksi, ya, tapi juga kemudian diekskresi, diambil, diproduksi oleh suatu struktur yang ada di bilik, di ventrikel otak kita, dan kemudian dibuang melalui sistem vena yang ada di intrakranial, di dalam kranium, untuk kemudian dihantarkan bareng dengan aliran darah vena. Ya. Nah, kalau suatu saat terjadi ketidakseimbangan, entah produksinya yang berlebihan atau saluran pembuangannya yang mampat, maka terjadi penumpukan. Mungkin adik-adik pernah dengar hidrosefalus ya? Seperti itu ya. Kalau pada anak-anak karena belum terjadi penulangan suturanya ini, maka bisa mekar, ya, sehingga kalau cairannya banyak kan tekanan intrakranialnya, di dalam kraniumnya kan tinggi ya. Kalau tekanannya tinggi kan akan menekan otak kita, sehingga otak kita rawan untuk mengalami cedera, gitu ya. Cederanya bisa kematian sel otaknya, bisa juga dia melorot ke bawah, terjadi herniasi istilahnya. Kalau melorot ke bawah, biasanya mempengaruhi kesadaran dari si penderita hidrosefalus. Nah, karena pada anak-anak ini bisa mekar, maka tekanan terhadap otaknya lebih minimal, gitu ya, pada saat terjadi hidrosefalus ini. Berbeda kalau hidrosefalusnya terjadi pada dewasa. Karena tidak bisa mekar, biasanya gejalanya dan efeknya lebih berat. Ya. Suturanya ada 4 sutura utama, sutura yang besar-besar, yaitu sutura squamosa yang ada di bagian samping ini menghubungkan os temporal dengan os parietal, sutura coronaria atau coronalis yang menghubungkan os frontal dengan os parietal, sutura lamboidea ya, yang menghubungkan occipital dengan os parietal, ya, dan satu lagi adalah sutura sagittalis, ya, yang menghubungkan antara os parietal dextra dan sinistra. Ini kalau dilihat dari superior juga, ini sutura coronarianya atau coronalisnya, ini sutura lamboideanya. Ya. Ini kalau dilihat dari posterior, ya, sutura lamboideanya lebih jelas. Gitu ya. Mungkin coronaria itu mirip, corona itu mahkota, jadi mirip seperti kalau kita mengenakan bando itu ya, nah, sehingga kalau mahkotanya berupa seperti bando gitu, posisinya yang ini, ya, mengingat. Sagittal sesuai dengan namanya ya, sagittalis berarti di tengah-tengah, ya, membagi tubuh kita menjadi dextra sinistra, ya. Lamboidea mungkin karena bentuknya membulat di belakang ini. Kemudian squamosa itu karena, ya, menghubungkan antara pars squama. Squama itu gepeng, ya, menghubungkan antara pars squamanya os temporal dengan os parietal. Ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan sutura ini di ujung-ujungnya ini ada yang disebut sebagai fontanella. Ini sebetulnya jaringan ikat juga terusan dari sutura. Tapi karena di sini ini lokasinya dibentuk oleh tulang-tulang yang tidak kongruen, jadi tulangnya itu tidak menutup satu sama lain ya, tidak betul-betul pas seperti puzzle, tapi ada bagian yang tidak
tertutup oleh tulang pasangannya, ya, maka ada yang bentukan yang disebut sebagai fontanella. Kalau orang Indonesia bilangnya ubun-ubun. Ya, kalau pada bayi yang bagian ubun-ubun ini masih jaringan ikat, sehingga kalau ditekan dia lunak-lunak begitu ya. Ada fontanella anterior, ya, bisa dilihat ya antara sutura apa dengan apa. Perempatan yang dibentuk antara sutura apa dengan apa ini. Ya, kemudian pasangannya fontanella posterior, ya. Kalau adik-adik lihat gini, ini harus bisa mengidentifikasi yang anterior yang mana, yang posterior yang mana. Ya. Gitu ya. Ini sebetulnya kalau dipandang-pandang mirip seperti helmnya orang yang sepeda baik itu ya, pancal, sepeda pancal itu ya. Nah, itu yang anterior, yang bentukannya bagaimana, yang posterior yang bagaimana. Diperhatikan. Kemudian ada fontanella sphenoid dan ada fontanella mastoid. Jadi ada 4 fontanella. Yang mastoid ini dia posisinya dekat dengan processus mastoideus, ya. Tonjolan yang ada pas di belakangnya telinga kita. Ada di raba. Kemudian fontanella sphenoid ini karena ini di sini osphenoid ya. Ini, yang nyempil ini. Ini os temporal, ini os frontal, ini sambungannya os sphenoid. Ya, sehingga karena dekat dengan os sphenoid ini disebut sebagai fontanella sphenoid. Baik. Jadi selain belajar tentang struktur normal, adik-adik juga sebetulnya dituntut untuk belajar tentang variasi normal. Jadi kalau dilihat antara satu dengan yang lain, manusia itu tidak sama. Bahkan kalau kebetulan si struktur kita itu ada yang dekstra sinistra, kalau diperhatikan mungkin tangan kita, bahkan besarnya tidak sama. Bahkan bentuknya tidak sama. Ya. Karena itu seringkali ada istilah DBN gitu ya, dalam batas normal. Jadi walaupun itu variasi, tetapi menurut biasanya pelajaran epidemiologi ya, dilihat dari populasi sebagian besar orang, bentuk tersebut masih dalam batas normal. Gitu. Termasuk juga indikator-indikator di dalam tubuh kita, contohnya seperti denyut jantung, kemudian tekanan darah, gitu ya. Kemudian indikator kimiawi seperti gula darah, ya. Itu juga ada rentang-rentangnya. Nah, itulah yang menunjukkan variasi kita ya. Nah, dari variasi tulang pembentuk skal, nah, maka ada bentukan-bentukan wajah yang juga bervariasi. Nah, karena itu kemudian berdasarkan rasio panjang dan lebar maksimal dari kepala, ini kalau dilihat dari lateral ya, kemudian ini kalau dipotong begini, transversal, ya, maka panjang dan lebarnya, bukan transversal, ini sagital, ya, maka panjang dan lebarnya ini rasionya bisa disimpulkan menjadi 3 bentuk, yaitu brachycephaly, ya, apabila panjang dan lebarnya ini sama atau relatif sama, 100 banding 85. Ya. Kemudian disebut dolichocephaly apabila panjang dan lebarnya ini kira-kira rasionya sekian. Ya, disebut mesocephalic apabila rasionya kurang lebih sekian. Jadi semakin ke kanan ini semakin lonjong ya. Adik-adik termasuk yang mana? Nanti bisa nilai sendiri. Nah, karena tadi juga variasi tulang pembentuk skalnya, maka volume yang dibentuk oleh tulang-tulang pembentuk skal tadi juga bervariasi. Biasanya sih berhubungan dengan ras tertentu ya. Volume skal normalnya, volume skal itu berarti kavitas kranii tadi ya, normalnya antara 1.400 sampai 1.600 cm3.
Kalau kurang dari 1.300 cm3, maka tergolong sebagai mikrosefalik, ya, kepala kecil, gitu. Ya. Banyak ditemukan pada suku-suku di Australia dan Afrika, dan beberapa suku di Afrika. Australia itu berarti aborigin ya. Kemudian kalau kapasitasnya antara 1.300 sampai 1.450 disebut sebagai mesosefali, ya, pada Afrika dan Cina. Kemudian megasefalik, ya, kalau volumenya lebih dari 1.450, ini pada orang-orang Eropa dan Japanese. Indonesia kayaknya di mesosefalik ya. Kemudian hidrosefalik ini kalau sangat besar, ya, ini karena patologis tadi ya, karena ketidakseimbangan antara produksi dan sekresi cairan cerebrospinal. Kalau sekarang karena lagi tren K-pop, betul ya. Jadi kepala yang kecil itu sepertinya dianggap lebih bagus ya, secara estetik dibandingkan kepala yang besar. Ya. Padahal kalau di budaya-budaya tertentu, justru kalau kepalanya dibilang kecil itu identik dengan menyatakan dia kurang pandai gitu ya. Nah, tapi kalau yang sekarang justru trennya adalah kepala yang kecil gitu ya. Kalau adik-adik memperhatikan, karena memang budaya di sana itu mementingkan appearance atau penampakan penampilan, ya, maka menurut mereka idealnya seseorang itu akan kelihatan pleasant atau kelihatan enak dilihat apabila perbandingannya adalah 1:8 atau 1:9. Perbandingan apa itu? Perbandingan 1 itu adalah kepalanya, kemudian 8 itu terhadap bagian tubuh seluruhnya. Jadi dianggap enak dilihat apabila dari kepala sampai ke kaki itu adalah 1:8. Ya, berdasarkan panjang dari kepalanya. Oke, baik. Nah, ini tadi berdasarkan tulang yang membentuk skal, maka regio-regio yang ada di bagian superficialnya diberi nama yang sama, yaitu frontal, parietal, occipital, temporal, dan ada infratemporal, ya, di bawahnya sini. Kemudian yang di wajah juga sama, ya, tapi tidak betul-betul merefleksikan tulang pembentuknya sebetulnya. Yang di sekitar mata ini adalah area orbita, kemudian di daerah hidung ini adalah area nasal, di bawah dari orbita ini adalah infraorbita, kecil aja areanya, kemudian regio oral, regio mental, dagu, ya, regio tadi, kemudian area bukal ini sebenarnya lebih merujuk ke bagian dalam dari pipi kita ya. Area bukal itu lebih merujuk ke bagian dalam dari pipi kita, sedangkan bagian luarnya ini adalah regio atau area parotideo mesenterica. Parotideo itu ya ini kelenjar parotis, mesenterica ya merujuk ke otot masseter. Baik. Kalau dibuka si tulangnya, dipotong tadi, maka akan kelihatan strukturnya bukan tulang yang padat, tapi ada 3 lapis sebenarnya. Ada bagian lamina internanya, ada bagian lamina eksternanya, dan di tengahnya ini ada struktur yang seperti spons. Jadi bukan betul-betul spons yang lunak, tidak, tapi berlubang-lubang, ya, yang disebut sebagai diplo. Jadi kalau dilihat seperti ini lamina eksternanya, ini lamina internanya, ini adalah diplo. Gitu ya. Ya. Tapi pada squama temporal, bagian squama ini, bagian dalamnya sebetulnya
tidak punya diplo. Jadi dia tipis gitu ya. Hanya lamina interna dan lamina eksterna yang nempel. Karena itu mudah rentan terjadi fraktur. Baik. Ini adalah gambaran sinus tadi, gitu. Nah, kalau dilakukan foto pencitraan dengan sinar X-ray, maka akan terlihat seperti ini. Prinsipnya adalah bagian yang padat tulangnya dia akan berwarna putih, sedangkan bagian yang terisi udara berwarna hitam. Sehingga kalau adik-adik lihat seharusnya ini kan os frontal ya. Nah, tapi di sini ada yang berwarna hitam, berarti ada area yang terisi udara. Ini ada sinus frontalis, ya, ada sinus ethmoidalis di sini. Kemudian di sini ada lagi yang berisi udara. Ya, ini kan seharusnya os maxilla ya. Nah, ini adalah sinus maxillaris. Di sini sebenarnya ada juga sinus sphenoid. Jadi ini gabung jadi satu ya. Nanti apabila terjadi suatu proses inflamasi misalnya peradangan, sehingga di sini terjadi penimbunan cairan, bisa pus atau nanah ya, atau mungkin cairan gitu, atau radang gitu aja, biasanya ini tidak lagi hitam begini tapi lebih putih ya. Sehingga dengan foto ini kita bisa memperkirakan kira-kira sinusnya baik atau tidak kondisinya. Ini orbita ya. Nah, karena di sini tidak ada tulang, ya, bukan, maksudnya struktur utamanya di sini bukan tulang yang bagian superficial, tapi bola mata akan terlihat juga berwarna gelap. Oke, jadi dari kranium sendiri, kalau tadi dibuka kalvarianya, ini adalah kavitas kranii, ya, ada cekungan-cekungan yang lebar yang disebut sebagai fossa. Fossanya siapa? Fossanya kranium, fossa cranialis. Posisinya di mana? Di anterior, di media, di posterior. Di depan, di tengah, di posterior. Jadi disebut fossa cranialis anterior, fossa cranialis media, fossa cranialis posterior. Ya, ini juga dari mana? Dari dulu, oh ya, ini dari atas, dari superior. Oke, baik. Ini os frontalisnya, kalau dilepas ya, bentuknya seperti ini. Ya, idealnya atau lebih disukai kalau os frontalisnya jenong atau menonjol ke depan, gitu ya. Tapi bentuknya seperti apapun sebetulnya kalau secara kedokteran nggak masalah, gitu. Asal os frontalisnya terbentuk baik, terbentuk sempurna. Ya, os frontalis ini bagian terlebarnya adalah pars squamosa. Jadi banyak banget nanti struktur yang namanya pars squamosa, ya, squama, lebar tipis, gitu. Sehingga waktu nanti menyebutkan pars squamosa harus jelas. Jadi di sini adalah pars squamosa os frontalis. Ya, karena nanti ada lagi pars squamosa os temporalis. Ya. Di tengah-tengahnya ada sisa dari sutura frontalis, ya, yang mestinya sudah menutup di usia 6 tahun. Ya. Kemudian ini dilihat dari anterior ya, dari depan. Dia melebar sampai ke orbita, ya, bahkan bagian dari dalamnya orbita itu dibentuk oleh sebagian dibentuk oleh os frontalis. Dia membentuk bagian tepi dari orbitanya, dari curve, dari rima orbitan, dari pinggiran ini ya, pintu masuk bola mata ini, pintu masuk orbita, bukan bola mata, membentuk yang disebut sebagai margin atau margo supraorbita. Kemudian di atasnya ada lubang foramen supraorbita, tempat keluarnya saraf dan pembuluh darah, nah, terutama nervus supraorbita ya, yang membawa sensoris untuk palpebra atau kelopak mata dan dahi. Kemudian bagian atasnya ini ada lengkungan, ya, yang disebut sebagai arcus superciliari. Itu adalah tempat dari alis kita kalau kita raba.
Kemudian juga ada linea temporalis superior. Kalau diamati lagi, maka pada orang-orang tertentu ada peninggian lagi pada squama frontalis ini disebut sebagai eminensia frontalis. Kalau pada orang-orang yang mungkin pada saat sholat sujudnya suka ditempelkan bagian frontalnya, ditekan gitu, ya kadang-kadang kemudian muncul tanda hitam. Nah ini karena penekanan pada ini kulit di sekitar eminensia frontalis. Dari si arcus superciliaris, titik yang menghubungkan kedua bagian medial arcus superciliaris ini di sini ini disebut sebagai glabella. Biasanya untuk pemeriksaan tertentu, terutama yang berhubungan dengan THT misalnya, itu menggunakan glabella ini. Tunggu ya, saya minum dulu. Menggunakan titik glabella ini untuk pemeriksaan. Jadi garpu tala yang digetarkan itu ditempelkan di glabella. Itu dia meletakkannya di glabella. Ya. Kemudian tadi ada foramen supraorbita, margus supraorbita. Nah, kalau dilihat dari inferior, nah maka os frontalisnya masih besar nih ya. Dia membentuk bagian dari orbita tadi. Ada cekungan di bagian anterolateral, agak ke lateral, yang sebetulnya adalah lokasi dari kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata. Jadi kelenjar air mata kita tuh di atas sini, kemudian salurannya sampai ke bagian medial dari orbita. Ya. Melewati os lakrimal. Nah, kemudian ada diperhatikan di sini pada os frontalis yang berkontribusi dalam membentuk hidung, pangkal hidung, itu berlubang-lubang. Nah, ini adalah sinus frontalisnya. Ya. Nah, ini si margus supraorbita, kemudian foramen supraorbita. Ya. Oke. Ini kalau dilihat dari posterior, dari bagian belakang, ya, maka terlihat dia melengkung ke depan. Ya. Kemudian ini crista frontalis, ya, sisa dari penyatuan sutura frontalisnya. Ya, yang lainnya bentukannya paling ini ya. Ini incisura ethmoid, tempat menempelnya os ethmoid. Oke, ini tadi ininya ya, rangkumannya. Berikutnya adalah os occipitalis. Ya, os occipitalis ini yang terletak di posterior dan ciri khasnya adalah punya lubang di tengah-tengah yang besar. Ada foramen terbesar yang ada di os occipitalis. Sesuai dengan bentuknya yang besar, maka disebut sebagai magnum, magna. Magna itu besar. Foramen magnum. Kalau pernah mendengar es krim magnum, punyanya siapa ya? Woz kah? Ya. Karena besar, ya. Nah, foramennya juga disebut sebagai foramen magnum. Ini dilihat dari posterior ya. Dari inferior. Ini juga dilihat dari inferior. Ini postero inferior ya, agak ke belakang gitu. Bagian belakangnya lebih terlihat. Kemudian di kiri kanannya ada tonjolan yang disebut sebagai kondilus. Kondilusnya siapa? Occipitalis. Ya. Di kondilus ini di bagian bawahnya ada lubang sebetulnya, ya, yang bentuk kanal karena menembus kedua sisinya, sehingga disebut sebagai kanal. Kanalis apa? Kanalis hipoglosi. Kenapa disebut hipoglosi? Karena lewatnya syaraf yang disebut hipoglosus. Gitu. Jadi nama-namanya sebetulnya ada maksudnya ya. Ya, antara karena bentuknya atau karena struktur yang lewat atau karena lokasinya, gitu biasanya. Kemudian di permukaan luarnya ada berbagai tonjolan. Ini karena perlekatan otot pada os occipitalis, ya. Yang bentuknya seperti garis ini disebut linea, ya. Ada dua linea yang melebar horizontal ini.
yaitu linea nuchalis superior dan linea nuchalis inferior. Kemudian disilang lagi oleh yang horizontal ini ya. Jadi ada dua garis horizontal, kemudian disilang oleh yang vertikal. Ini disebut sebagai krista karena dia lebih menonjol. Ini disebut linea karena lebih tipis gitu ya. Ini adalah krista punyanya os oksipital dan posisinya eksternal. Disebut sebagai krista oksipitalis eksternal. Kemudian di ujungnya ada lagi penonjolan yang lebih besar dan kasar, ya, disebut sebagai protubransia. Punyanya siapa? Oksipital. Posisinya di mana? Di eksternal. Protubransia oksipitalis eksternal. Dari bagian dalam ada juga, gitu. Karena itu ada istilah eksternal tadi yang di luar, sedangkan yang di dalam namanya sama, hanya saja karena di dalam disebut sebagai internal. Ada protubransia oksipitalis juga, ya. Ada krista oksipitalis juga, gitu. Tapi karena di dalam maka disebut sebagai internal. Yang tidak ada di internal tadi adalah yang linea nuchalis tadi ya, nggak ada. Karena itu namanya nggak ada eksternal di yang luar tadi. Kemudian ada cekungan-cekungan yang dibentuk oleh organ yang menekan dia, sehingga tulangnya jadi cekung. Ya. Ini fossa cerebellum, jadi bukan cekung duluan kemudian jadi tempatnya si organnya, tidak, ya. Tapi karena ada organ tersebut maka tulangnya mengikuti, gitu. Tertekan tulangnya sehingga membentuk fossa. Fossa untuk cerebellum, fossa cerebellaris, dan fossa cerebralis. Ada cerebrum yang otak besar, ada cerebellum yang otak kecil, ya kan? Oke. Ini tadi adalah foramen magnum, kemudian ini tadi tembusan dari kanalis hypoglossus. Ya. Oke, baik. Foramen magnum tadi adalah tempat apa istilahnya, perbatasan antara batang otak, medula oblongata, dengan medula spinalis. Gitu. Ya. Kalau seandainya batang otak melorot ke bawah melewati foramen magnum, nah itulah yang disebut sebagai herniasi. Atau cerebrumnya melorot ke bawah, gitu ya, maka itu yang disebut sebagai herniasi. Biasanya disebabkan oleh tekanan intrakranial yang meningkat. Ya. Kalau sudah herniasi, kesadarannya biasanya menurun. Berikutnya adalah os temporal. Ya, os temporal kalau dilepas dari bagian eksternal terlihat seperti ini. Ya, bagian yang pipih ini juga sama seperti pada os frontalis tadi, disebut sebagai pars squamosa. Ya. Kemudian ada bagian yang disebut sebagai pars atau regio timpani, ya, sesuai dengan namanya, berhubungan dengan membrana timpani, gitu ya, berhubungan dengan pendengaran. Ini pars squamosa sebesar ini yang pipih, kemudian pars timpani, kemudian bagian dalam dia ada menonjol ke arah medial di bagian dalamnya, ya, yang membentuk pars petrosa yang berwarna pink ini. Pada pars petrosa ini ada bentukan mirip segitiga tapi memanjang yang disebut sebagai piramid petrosa. Di bagian luar tadi, adik-adik kalau ada diperhatikan ada tulang yang memanjang ini, ya, bagian tulang yang memanjang yang disebut sebagai processus zygomaticus. Ingat ada os zygomaticus ya. Nah, kenapa ini disebut sebagai processus zygomaticus tapi posisinya di os temporal? Karena proses ini nanti terhubung dengan os zygomaticus, gitu ya. Sedangkan yang di os zygomaticus prosesnya dinamakan processus temporal. Jadi kalau ditanya processus zygomaticus di mana? Di os temporal. Ya, processus temporal di mana? Di os zygomaticus. Ya. Nah, kemudian di
struktur ini juga ada yang khas, yaitu prosesus mastoideus. Kalau adik-adik raba di belakang telinga, ya, ada yang menonjol, ada yang otot yang melekat di situ. Ya, ototnya sternocleidomastoideus namanya. Ya, kalau adik-adik menoleh ke samping kelihatan ada yang menonjol menyilang gini. Nah, itu adalah ototnya. Bagian atasnya menempel pada prosesus mastoid. Ya, si prosesus mastoid ini ada lubang-lubangnya di dalamnya. Dia berfungsi untuk pendengaran. Sebetulnya nggak terlalu berfungsi juga ya. Tapi dia berhubungan dengan telinga tengah, sehingga kalau ada infeksi di telinga tengah bisa menjalar sampai ke mastoid ini, menyebabkan mastoiditis. Kemudian ada lubang masuk menuju ke telinga, ya ini yang disebut tadi, meatus acousticus externus. Kemudian ada tonjolan yang seperti stiletto. Stiletto itu sepatu hak tinggi itu ya. Nah, sehingga disebut sebagai prosesus styloideus. Ya. Ini. Yang bagian dalamnya, kalau bagian luar tadi ada meatus acousticus externus, di sini ada meatus acousticus internus. Bagian dalamnya. Ini nanti tempat keluarnya dari nervus 8. Nervus vestibulo-cochlearis. Ya, nervus untuk pendengaran. Itu mungkin untuk yang ostemporal. Oke, ini beberapa struktur yang adik-adik nantinya perlu bisa mengidentifikasi. Oh, satu lagi yang kelewatan adalah fossa mandibularis, cekungan di bawahnya prosesus zygomatikus. Ini tempat, satu-satunya tempat persendian mandibular. Ya, jadi satu-satunya sendi yang dibentuk oleh mandibula. Jadi hanya digantung di sini di mandibula ya, ada fossa mandibularis. Karena itu nanti ada istilah TMJ tanpa S, bukan STMJ tapi TMJ, temporomandibular joint. Ya, jadi sendi yang dibentuk oleh mandibula dengan os temporal. Os temporal di mana persendinya? Di fossa mandibularis. Kalau adik-adik raba bisa ya. Oke. Ini masih sama ya. Oke. Ada lubang-lubang lainnya ya selain meatus acousticus internus pada pars retrosa ini. Ada lubang karot tempat masuknya arteri karotis sesuai namanya. Ya, kemudian bersama dengan os sphenoid dia membentuk foramen lacerum. Ini di sini tempat masuknya, tempat keluarnya nervus cranialis. Oke, ini struktur-struktur pada os temporal ya, cukup banyak. Baik, berikutnya adalah tertutupkah? Baik, berikutnya tunggu. Jadi berikutnya adalah os parietal. Jadi kalau ada lihat os parietal itu lempeng aja, jadi nggak banyak strukturnya memang. Dia penyusun bagian lateral dari skal sesuai dengan lempengnya tadi, maka disebut sebagai parietal dari bahasa Latin yang artinya dinding. Ya. Ini persendiannya, ya. Pembentuk utama dari 4 sutura tadi ya, baik sutura koronaria,
sutura lamboidea, sutura squamosa, maupun sutura sagittalis. Pada sutura ini kadang ada tulang kecil-kecil gini ya. Nah, ini merupakan seperti remah-remahan tulang gitu ya. Disebut sebagai tulang sutura. Baik, pada kranium tadi kan ada titik yang disebut glabella ya, yang terletak antara alis medial dextra sinistra, antara arcus ciliaris dextra sinistra bagian medial. Yang pertama adalah pterion. Pterion ini adalah tadi ya, pertemuan di fontanella sphenoidalis tadi. Itu kalau sudah menutup, nah maka ini yang disebut sebagai pterion. Karena dia pertemuan dari berbagai sutura, ya, berbagai tulang, ya, maka ini merupakan daerah yang rapuh, jadi mudah untuk fraktur. Kemudian bagian yang paling atas dari skal kita disebut sebagai brekma. Ya. Terletak pada pertigaan antara sutura koronaria dengan sutura, paling tidak ada 3 ini yang mungkin ada ditahu ya. Sebenarnya sangat banyak titik-titik yang berhubungan dengan antropometrinya kan. Berikutnya adalah os sphenoidalis yang berwarna pink ini, yang kalau dilihat mirip seperti kupu-kupu sehingga dia punya struktur yang disebut sebagai sayap ya, atau wing, lesser wing, sayap kecil dan sayap besar, lesser wing dan greater wing. Lesser wingnya nama latinnya adalah ala parva, sedangkan yang sayap besarnya ala magna, ya. Ingat magna, magnum, ya. Memang magna atau magnum itu menunjukkan besar. Kemudian di sini ada sadelnya yang seperti sadel kuda, disebut sebagai selle turcica, seperti sadel Turki, gitu ya. Ini adalah tempat duduknya dari hipofise. Karena itu dudukannya ini di sadel tersebut disebut sebagai fossa hypophysis. Bagian depannya ini yang menonjol adalah processus, bagian belakangnya juga processus, sama-sama diberi nama clinoidea, hanya saja ini anterior, ini posterior. Kemudian di sphenoid ini banyak banget lubang-lubang, ya, mulai dari canalis opticus, tidak kelihatan dari sini ya, tempat masuknya nervus opticus, tempat keluarnya nervus opticus langsung menembus ke orbita. Ada foramen rotundum yang bulat, enggak ketutupan ya, rotundum bulat, oval, spinosum kecil seperti jarum. Ya, sorry. Ya, spinosum dan lacerum yang di medialnya seperti robekan. Ini kalau dilepas ya kelihatan seperti ini si sphenoidnya. Ini ala parva, ini ala magmanya, ya. Kemudian ini selle turcica tadi, ya. Ini korpusnya sebetulnya badannya di sini, ini sayapnya. Kemudian ada tonjolan ke bawah, ya, yang membentuk bagian basis krani ini, sini ya, yang disebut sebagai processus pterygoideus. Kemudian antara ala parva dengan ala magna ada lubangnya yang disebut sebagai fissura orbitalis superior. Ada superior, ada inferior dong ya? Ya betul, ada yang inferior. Ya, sambil jalan. Kemudian kanalis opticus tadi di mana? Kanalis opticusnya di bagian yang lebih atas. Fisuranya di bawah sini, di bawahnya sayap ini, sementara kanalis opticusnya di sini. Ya. Kebetulan karena belum bisa masuk lab ya, nanti kalau bisa masuk lab, adik-adik bisa
melihat langsung ya, karena ada kranium. Jadi ini kanalis optikusnya, ya, sementara viscera orbitalis superiornya di bawahnya lagi, di sini ketutupan di bawahnya. Ini kalau dilihat dari posterior langsung, nah baru kelihatan. Ya. Ini adalah tempat masuknya saraf juga dan pembuluh darah. Oke, berikutnya adalah os ethmoidalis. Ya, yang nyempil kecil ini. Ya. Di sini strukturnya adalah lamina cribriformis yang ini, ada titik-titiknya seperti saringan ya. Cribriformis, kribo, ada saringannya gitu. Ya, lamina cribriformis. Kemudian ada yang ini, kelihatan memanjang ini sebetulnya tonjolan ke atas dan menjorok sampai ke bawah. Karena tegak lurus disebut sebagai perpendikular, lamina perpendicularis. Kalau dilepas seperti ini, ya, ini yang lamina cribrosa tadi, yang seperti saringan. Kemudian ini yang perpendicularis, di bagian atas, ya, dia menonjol membentuk kristal gali. Kemudian kalau dicopot tadi, di kanan kirinya sebetulnya ada struktur tulangnya, ya, yang seperti labirin ini. Disebut sebagai massa lateral. Ada dekstra, ada sinistra. Ini dilihat dari posterior ya. Dilihat dari anterior, maaf. Ini gambarnya. Nah, lamina perpendicularis ini nanti berkontribusi membentuk septum nasi atau sekat hidung. Sedangkan yang ini membentuk bagian lateral dari kavum nasi kita atau dari ruangan hidung kita. Tadi ya, membentuk konke superior dan konke inferior. Ini inferior, konke media. Ya, konke media dan konke superior. Ya. Nah, ini kelihatan seperti ini. Konke superiornya kecil aja, ya, konke medianya lebih besar, konke inferiornya tulang tersendiri, bukan bagian dari os ethmoid, dan lebih besar. Ini kebetulan tampak ada sinus sphenoid ya, di korpus sphenoid tadi. Baik, jadi ini menunjukkan si septum nasi kita, ya, dibentuk oleh lamina perpendicularis os ethmoid, kemudian dibentuk oleh os vomer, satu tulang tersendiri, kemudian juga oleh cartilago nasalis, jaringan tulang rawan. Baik, berikutnya adalah mandibula. Mandibula ini, ya, secara garis besar mungkin sudah ada kuliahnya ya. Dia terdiri dari badan, korpus, ya, kemudian terdiri dari cabang atau ramus. Ini cabangnya. Ini badan utamanya, melingkar ya. Sesuai dengan ini ya, lokasinya, karena banyak tulang yang punya korpus, dan termasuk organ kita juga ada yang namanya ada korpusnya, maka harus disebut jelas, korpus mandibulae. Ramus mandibulae. Antara ramus dengan korpus ada sudutnya, disebut sebagai angulus mandibulae. Kemudian ujung-ujungnya ramus ada tonjolannya, ya. Yang tonjolan yang paling posterior adalah condylus mandibularis, ya. Sedangkan yang di bagian anteriornya disebut sebagai processus coronoideus. Ya. Condylus mandibularis inilah yang bersendi dengan tadi fossa mandibulae, punyanya os tempora. Ya. Membentuk TMJ. Kemudian cekungan di antaranya disebut incisura mandibularis. Pada korpusnya ada tonjolan-tonjolan juga yang kecil-kecil ini, ya, yang berkontribusi membentuk soketnya gigi, disebut sebagai processus alveolaris.
Kalau dilihat dari superior, ya, masih lengkap dengan giginya. Condylus mandibularis, processus coronoideus, incisura mandibularis. Ya, ini seluruhnya adalah korpus, kemudian yang di sini adalah ramus mandibulae. Satu lagi adalah tonjolan-tonjolan kecil-kecil ini, yaitu processus alveolaris. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, di sini ada foramen mandibularis, ya, tempat masuknya nervus mandibularis. Makanya kalau di blok, melakukan blok anestesi, ya, biasanya di dekat sini, dekat foramen ini. Di situ ada tonjolan sedikit ke arah medial, disebut sebagai lingula. Kemudian di bagian anteriornya ada lubang juga yang disebut sebagai foramen mentalis. Sama juga tempat masuknya nervus dan vasa. Baik, berikutnya adalah os maxillaris. Os maxillaris ini besar ya. Jadi dia berkontribusi membentuk orbita juga bagian dasarnya. Ini kalau adik-adik lihat orbitanya ya. Jadi dia dibentuk oleh berbagai tulang. Yang lubang atas ini adalah yang tadi foramen supraorbita, yang bawah ini adalah foramen infraorbita. Foramen infraorbitanya tidak tembus ke dalam kranium seperti yang supraorbita, tapi tembus ke luar. Ya. Si maksila ini ya sama, dia punya badan, ya korpus maxillaris, dan punya tonjolan. Tonjolannya kalau dilihat di sini, ya, processus zygomaticus, ya, sama seperti pada os temporal tadi ya, ada processus zygomaticus juga. Kemudian ada processus frontalis karena menonjol ke os frontalis. Kemudian juga apakah punya proses alveolaris? Punya juga, gitu. Sama seperti mandibula ya. Processus alveolaris. Oke. Kemudian pada maksila, sebagaimana pada mandibula, ada foramen mentalis. Di sini juga ada foramen infraorbitalis. Ini pasangannya dari foramen supraorbitalisnya os frontale. Ya, ini juga tempat keluarnya saraf. Nah, satu lagi yang belum disebut adalah processus palatina. Karena memang tidak bisa dilihat dari luar, tapi dilihat dari dalam ya. Nah, baru terlihat kalau mandibulanya dilepas ya. Yang ungu ini masih termasuk maksila ya, adik-adik. Sedangkan yang hijau ini tulang yang lain tadi, os palatina. Di os palatina ini bersendi dengan os maksila. Ini yang menyusun bagian bawahnya, yang langit-langit kita yang ungu ini yang disebut sebagai processus palatina dari os maksila. Ya. Oke, berikutnya adalah os zygomatica. Os zygomaticus itu tulang pipi yang berwarna biru kalau di sini, diwarna biru. Dia mempunyai tonjolan-tonjolan juga sama, jadi tonjolannya diberi nama berdasarkan ke arah mana, ke arah tulang mana dia menonjol. Jadi yang ini karena menonjol ke arah frontal, maka disebut processus frontalis. Ini karena menonjol ke os temporal disebut processus temporalis. Ya. Ini karena menonjol ke arah maksila disebut processus maxillaris. Lengkungan yang dibentuk oleh processus temporalis dari os zygomaticus dan processus zygomaticus dari os temporalis disebut sebagai arcus zygomaticus. Itu ya. Berikutnya adalah os nasal, ya kecil aja. Ini. Jadi os nasal itu bukan sekatnya ini, ya bukan seluruhnya yang ada di cuping hidung kita, tapi hanya yang di atas ini, yang ungu ini, ungu atau navy ya.
pasang. Berikutnya adalah os lakrimal yang berwarna hijau. Ini kalau dilihat dari anterior atau dilihat dari lateral, ya. Di situ ada permukaan yang disebut sebagai fossa lakrimal, ya, atau sulcus lakrimal juga boleh, sulcus nasolakrimal, ya, yang merupakan tempat dari ductus lacrimalis. Oke, baik. Ini os nasal tadi ya. Baik lagi. Jadi nose bridge kita, atau seberapa pesek atau seberapa mancung kita, yang menentukan adalah ini tepi superior dari os, tepi medial dari os nasal. Pertemuan keduanya inilah yang menentukan mancung atau tidak. Kalau dilihat dari samping selfie gitu, apakah hidung kita kelihatan gini ya, kelihatan tinggi, ininya apa, jembatan hidungnya, atau kelihatan melesak ke dalam. Nah, pengetahuan ini yang kemudian digunakan untuk salah satu ini ya, pendekatan dengan bedah plastik, bedah operasi plastik, dengan menambahkan implan ya, pada nose bridge ini sehingga kelihatan lebih tinggi. Ini yang si os lakrimal tadi. Oke. Jadi merupakan cekungan lokasi dari kantong lakrimal dan ductus nasolakrimal. Ductus nasolakrimal ini karena dari ductus tersebut bermuara ke hidung, ya. Sehingga kalau kita nangis, air mata juga keluar melalui hidung. Berikutnya adalah os palatina yang kecil tadi ya. Jadi langit-langit kita dibentuk oleh os maksila, ya. Ada prosesus palatinanya dan os palatina. Dia merupakan berkontribusi membentuk kavitas nasalis juga yang di bagian posterior. Kalau adik-adik lihat, ya, kalau sudah belajar yang saluran cerna mungkin, ya, maka adik-adik belajar bahwa palatum atau langit-langit kita itu ada dua bagian. Ada palatum durum yang keras, palatum durum yang keras karena di bawahnya ada, di profundusnya ada tulang, dan ada palatum mole yang lunak. Salah satunya adalah yang ada uvulanya itu, buka mulut ada bagian V itu yang lunak karena tidak ada tulang di profundusnya. Nah, os palatina ini membentuk yang salah satu pembentuknya palatum durum di sepertiga posterior. Ya. Berikutnya adalah os vomer tadi yang membentuk bagian bawah dari septum nasalis. Lagi. Ini os palatinanya ya, kalau dilepas bentuknya seperti ini. Ini tadi sepasang atau satu ya? Ada masih tidak? Ya. Jadi dia berkontribusi membentuk kavum nasi, ya, ruangan hidung, membentuk kavum oris, ruangan mulut, dan berkontribusi juga membentuk rantai orbita bagian atasnya ini, nyempilnya ini. Ini si os vomer tadi, ya, ya sudah dinyatakan di sini single, posisinya pada septum nasi, ya, sekat hidung. Sendinya bersendi dengan apa saja, nanti silakan diamati lagi. Ini apa sih ya? Lanjut, ini yang conche nasalis yang inferior, ya, merupakan pembentuk dari kavitas nasalis yang lateral, hijau ini. Sekali lagi yang superior dan media dibentuk oleh os ethmoid. Oke, satu lagi yang bukan bagian dari kepala sebetulnya ada di leher, yaitu os hyoid. Ya, os hyoid ini satu-satunya tulang keras yang ada di leher bagian anterior. Kalau vertebrae di lebih ke arah posterior ya. Dia bentuknya seperti ini, ya, seperti kalung. Ya.
Ada bagian korpusnya, ada bagian tanduknya. Ada tanduk kecil, ada tanduk besar. Ya. Kornu parva, kornu apa mak? Ya. Oke, ini mengulang tadi sinus. Saya kira sudah ya. Nah, tadi pada saat kita membahas tentang tulang-tulang pembentuk basis krani ini, adik-adik memperhatikan ada berbagai foramen ya. Foramennya ini disamerikan, ada foramen optik, kanalis opticus, kemudian ada foramen rotundum, foramen ovale, foramen spinosum, ya, foramen lacerum, ya. Kemudian ada meatus acousticus internus, yang kecil ini. Ya, ini foramen jugularis sebetulnya. Ada foramen magnum, ya. Ada lagi tadi kanalis hypoglosssus. Ya. Ini kalau dilihat dari eksternal, ya, kurang lebih sama. Hanya saja untuk yang tidak menembus ke arah luar, ke arah basis krani ya tidak ada tembusannya ya. Seperti kanalis opticus kan tembusannya ke orbita ya, sehingga ya tidak ada, tidak terlihat dari luar. Silakan diperhatikan ya. Di atas mungkin ada banyak atas, adik-adik bisa memilih salah satu dulu untuk belajar, baru kemudian melihat atlas yang lain sebagai perbandingan. Ini yang menyebutkan struktur apa saja yang lewat dari foramen tersebut. Ya. Yang jelas yang lewat adalah nervus cranialis, yaitu saraf-saraf yang langsung keluar dari otak dan batang otak. Gitu. Kalau yang lewat, yang lainnya kan lewat medula spinalis dulu ya, kemudian dari medula spinalis akan dikeluarkan cabang-cabangnya sebagai saraf perifer yang mempersarafi dari ekstremitas ya, terutama, termasuk trunkus juga. Ya. Kalau yang ini dari saraf kranial ini biasanya mempersarafi berbagai panca indera kita, termasuk organ visceral. Nervus vagus misalnya itu nervus saraf kranial, nervus kranial. Tapi dia mempersarafi mulai dari sampai ke jantung, sampai ke tractus digestivus, ya, masih ada nervus vagus. Ini kurang lebih sama ya. Nah ini summary dari apa saja yang membentuk orbita. Ini diberikan warna-warna ya. Jadi bagian atapnya dibentuk oleh os frontalis, ya. Kemudian dinding lateralnya dibentuk oleh os zygomaticus, ya. Bagian dinding dalamnya dibentuk oleh os sphenoid, ya. Kemudian dibentuk juga oleh os ethmoid dikit, kemudian ada os lacrimal. Yang udah nyempil dikit. Kemudian dasarnya dibentuk oleh os zygomaticus dan dibentuk oleh os maxillaris. Oke, untuk penjelasannya saya kira itu dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau ditanyakan? Ini share screen. Apa muncul begini ya? Sebetulnya saya mau share screen, tapi nggak muncul di sini. Portion off screen. Portion off screen aja. Ada pertanyaan adik-adik?
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya tanya ya. Maaf dokter, saya izin bertanya. Ya, silakan. Nah, tadi kan di penjelasan sebelumnya ada mengenai cairan yang melindungi otak. Cairan yang di sekitar otak untuk melindungi otak dari benturan apabila terjadi benturan sehingga otaknya tadi itu bisa terlindungi oleh cairan. Nah, saya masih bingung itu nama cairannya dokter. Iya, iya, iya. Terima kasih ya. Cairan cerebrospinal. Cerebro dari cerebrum, spinal dari spinal, medula spinalis. Ya. Cerebrospinal fluid. Nah, kalau adik-adik pernah juga mungkin ya. Jadi cairannya ini mirip seperti cairan plasma ya, yang disekresikan oleh satu struktur ya, sel appending yang ada pada ventrikelnya otak. Jadi memang diproduksi untuk memberikan nutrisi pada otak, mengambil waste produknya atau zat sampahnya, dan juga sekaligus melindungi otaknya. Gitu. Baik, dokter. Ya. Nanti mudah-mudahan ada kuliah tersendiri ya berhubungan dengan susunan saraf pusat. Ya. Itu kemungkinan bisa dijelaskan di situ. Ada pertanyaan lain, ada? Ya dokter, Ya, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Omino Nadene ingin bertanya. Tadi pada os nasal itu kan bilang dokter itu bisa, itulah yang membentuk mancung dan tidaknya ya dokter, kalau tidak salah. Nose bridge-nya ya. Nose bridge itu yang bagian atas ini ya, bagian atas dari hidung kita. Iya dokter. Jadi biasanya itu bisa dirubah tapi memasang implannya dokter. Jadi saya bingung Kak, ada juga dia tuh zaman sekarang nih ini dokter ada penjepitnya gitu khusus supaya mancung, apakah itu mempengaruhi atau tidak dokter? Iya, ada yang menawarkan ada penjepit, kemudian ada seperti roller gitu ya. Iya dokter. Iya. Karena nose bridge itu dibentuk oleh tulang, ya. Dan kalau tulang sudah mengalami osifikasi itu sulit untuk diubah. Saya kurang yakin ya apakah itu bisa mempengaruhi bentuk tulang kita atau tidak. Gitu. Apakah ada yang sudah mencoba? Ya. Kalau menurut logika saya sih sulit ya mengubah bentuk tulangnya. Yang bisa dilakukan memang menambahkan struktur lain di situ, menambahkan bahan lain di situ ya, materialnya. Bisa suntik silikon gitu ya, yang banyak yang penyalahgunaan yang kemudian bleber gitu lama-lama silikonnya. Bisa juga dimasukkan semacam implan kayak batang gitu, ya, sehingga bisa lebih tinggi. Setahu saya, tapi teknologinya kayak sudah lebih maju ya, teknologi operasi plastik sekarang. Begitu ya? Iya baik dokter, Baik, terima kasih. mungkin bisa cari informasi lain. Ya. Baik, saya ingin mengecek saja. Rian, adakah Rian? Ya, Dok. Ya, Rian, ini apakah yang berwarna hijau ini? Rahang dong, tulang rahang. Pakai istilah ini dong, anatomi. Istilah anatomi ya, Dok ya. Iya. Jadi apakah mendengarkan? Mendengar, Dok. Cuma saya kalau bahasa-bahasa biologi gitu susah ini, Dok. Susah ngafal. Bagaimana tekniknya supaya Rian mudah menghafal? Gimana, Dok ya? Ya harus Saya biasanya gitu, Dok. Pakai itu tadi dokter ajarin logika. Cuma saya kalau untuk ngafal bahasa biologi susah. Tahu kayak frontal tulang depan, tulang depan kepala. Tapi bahasa frontalnya itu susah, Dok. Saya cuma ingat
Cuma untuk kayak frontal, baru lobus frontal itu aja. Kalau yang lain susah saya ngafal dok. Nah, karena sudah menyadari itu sudah satu langkah ya, bahwa susah untuk mengingat istilah asing gitu kan ya. Iya dok, susah. Nah, berarti kan langkah berikutnya adalah mencari cara untuk Rian sendiri atau untuk adik-adik yang lain, ya, spesifik untuk dirinya sendiri, bagaimana supaya mudah ingat. Harus bisa itu, karena nanti selama pendidikan banyak sekali istilah-istilah yang asing untuk kita ya, bukan istilah bahasa Indonesia. Ya, baik. Itu Rian ya. Iya baik dok, terima kasih dok. Oke, untuk pertemuan berikutnya berarti harus ingat ya, kalau ada Baik. pertemuan berikutnya dengan saya. Baik, Fahrul, silahkan Fahrul. Apa istilahnya? Baik dokter, terima kasih izin menjawab. Mandibula dok. Mandibula. Oke, satu lagi Fahrul. Ya? Yang biru itu dok ya? Iya. Zygomatikus dok. Oke, baik. Zygomatik. Ya, os mandibula, os zygomatica. Gitu ya. Salah satu cara supaya mudah hafal adalah digunakan dalam bahasa sehari-hari. Mandibulamu kenapa ya hari ini? Kan. Ya. Tolong dong diberikan plus on di zygomatica saya. Ya. Oke, Andi Mary. Ya, Andi. Baik dokter, mohon izin menjawab frontal dok. Lengkap. Frontal. Oke, satu lagi. Temporal dok. Oke, baik. Tania. Ada Tania? Tidak ada. Oke. Alicia. Ya dok, hadir. Ya, Maksila dok. lengkap. Os maksila. Oke, satu lagi. Tania. Pomar dok. Homer. Oke, baik. Husnul. Setuju tidak Husnul? Adakah Husnul? Nah, dok. Ya. Setuju tidak? Setuju, dok. Homer? Ya. Oke, baik. Kansa. Ada Kansa ya? Ya? Adakah yang namanya Kansa? Pas saya lihat. Nggak ada. Raka. Silakan Raka. Setuju tidak? Ya, baik dokter. Os nasal atau nih? Os nasal. Nggak setuju dengan Homer? Tapi bukan sebenarnya bukan dokter, bukan asma. Mungkin Homer mungkin dokter. Homer. Oke. Bedanya dengan ini apa? Sebentar. Nggak bisa. Nah, bedanya dengan ini apa Raka? Oh, kelihatan nggak ya? Maaf. Ya Raka. Yang bawah ini apa kalau begitu? Raka. Ya dokter. Lupa dokter. Oke. Isma. Silakan Isma. Yang atas apa, yang bawah apa?
Isma, ada tidak? Ada dokter. Ya. Izin menjawab, untuk yang bawah itu foamer dokter. Yang atas itu ethmoid dokter. Ya. Jadi yang atas ethmoid, yang bawah foamer begitu? Ya dokter. Ya. Oke. Puspa, adakah Puspa? Ada dokter. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah setuju, tidak setuju? Kalau yang di atas itu seingat saya ethmoid dokter. Kalau yang di bawah foamer. Berarti sama dengan pendapatnya Puspa tadi? Ini siapa yang ngomong? Isma dokter. Isma, iya. Iya dokter, sama. Sama, iya. Iya betul. Jadi yang atas itu adalah tadi ya lamina perpendikularisnya os ethmoid kan ya. Yang bawah ini yang foamer. Nah, yang bawahnya yang foamer. Ya. Oke. Nggak ada ini ya. Baik. Berikutnya. Mutia. Muti ya. Adakah? Apa Mut? Ospitalae. Diulang. Ospitalae, Dok. Oh. Maaf terputus. Baik, Dok. Ya, diulang. Os apa? Occipitalae, Dok. Occipitalis. Diulang. Iya, Dok. Ya, sebutkan lagi. Occipitalis. 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 Ya, disebutkan lengkap. Occipitalis. Occipitalis. Betul. Ya. Satu lagi. Ini apa? Itu spenodiali. Bentar, Dok. Ya. Spenodilae. Sphenoidalis. Iya, Dok. Sphenoid. Sebutkan sphenoid dulu. Sphenoid, Dok. Sphenoidalis. 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 Nggak apa-apa. Iya, memang harus disebutkan berkali-kali itu. Ya, karena apa yang ngerasa kita bisa waktu membaca, tapi waktu mengucapkan belum tentu bisa. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Apakah, ya, sama-sama. Apakah setuju, Hasna? Belum tentu betul. Apakah setuju, Hasna? Belum tahu, dokter. Harus tahu, setuju tidak? Karena sudah ikut kuliah. Atau kalau ragu-ragu, kemungkinannya antara apa dengan apa? Saya belum hafal, dokter. Kalau ini apa? Hasna. Saya juga nggak hafal, dokter. Saya cuma hafal yang bagian tadi apa yang kayak bagian os mandibula itu, dokter. Oke, baik. Kalau ini apa kalau begitu? Tidak tahu, dokter. Belum tahu. Tidak hafal. Kayaknya tadi sudah saya sebutkan waktu sama tadi, Mutia. Iya, dokter. Tapi saya nggak ingat betul.
Iya, seingatmu apa namanya? Kayak nggak bisa diungkapin gitu, dokter. Adik-adik, kalau kuliah itu ya sambil didengarkan, sambil diucapkan. Lah apalah gunanya kuliah berapa jam ini tadi? Kalau masih perlu waktu lagi untuk menghafal dan mengingat. Buang-buang waktu toh. Gitu. Padahal yang dipelajari banyak gitu. Justru kan sama tapi dapat banyak, ya waktu untuk yang lainnya banyak gitu. Kan hidup nggak cuma untuk belajar ya, perlu diseimbangkan dengan yang lain. Jangan kemudian kuliah cuman nyalakan Zoom-nya aja, entah mengerjakan apa, kemudian setelah kuliah masih harus belajar lagi. Rugi banget kan? Iya. Strategi belajar loh adik-adik. Saya tanya balik itu karena saya pengen tahu gitu, adik-adik bagaimana memanfaatkan waktu kuliah. Bahkan kalau perlu sudah baca dulu sebelum kuliah, jadi waktu kuliah tinggal dikonfirmasi. Betul nggak dok kalau saya baca begini? Kok yang saya baca beda dengan yang dokter jelaskan? Harapan saya malah gitu. Sayang loh adik-adik, buat apa sih? Saya kuliah tuh bukan saya yang butuh loh ya, saya nggak butuh loh. Kuliah itu sebetulnya untuk membantu adik-adik belajar. Karena yang menguliahkan sudah belajar duluan. Kalau adik-adik harus belajar sendiri, lebih lama lagi gitu. Karena mencari-cari mana yang penting, mana yang tidak penting, bagaimana harus diorganisasikan, butuh waktu. Ya. Jadi di saat temannya menyebutkan, perhatikan. Saya menghargai adik-adik jujur, tidak tahu, tidak tahu. Saya hargai itu. Tapi bukan berarti kemudian itu benar, itu enggak. Kapan lagi belajarnya? Ya, 4 minggu lagi sudah ujian. Nanti siang sudah ada kuliah lagi mungkin. Besok ada kegiatan yang lain lagi. Sabtu Minggu haruskah belajar lagi? Kalau terpaksa ya iya, tapi kalau bisa kan enggak. Tapi enggak belajar bukan berarti karena malas belajar, enggak. Tapi enggak belajar karena sudah yakin bahwa yang selama hari-hari efektif itu sudah belajar, sudah paham. Gitu, menghabiskan waktu 3,5 tahun, 4 tahun, ya, tanpa kemudian melakukan hal yang lainnya, tanpa menikmati hidup. Saya rugi. Caranya bagaimana? Ya belajarnya harus efektif dan efisien. Bagaimana supaya efektif dan efisien? Tergantung adik-adik tipe yang seperti apa. Ada yang sekali baca langsung paham, sekali baca langsung bisa mengucapkan dengan benar. Ya, ada tipe-tipe yang linguistik itu, dengan bahasa asing dia mudah sekali menerima. Tapi ada juga yang kesulitan. Nah, berarti perlu strategi tersendiri. Gitu. Ya, nggak adik-adik. Berapa jam tadi saya ngomong? Kalau yang dijelaskan dosennya membingungkan, bisakah diulang kembali, dok? Bisakah disebutkan kembali struktur ini membacanya bagaimana? Kalau anatomi ya. Bedanya ini dengan ini apa ya, dok? Kayaknya kok sama aja sih tadi. Ini baru tulang besarnya loh ya. Belum nanti struktur-struktur yang tonjolan-tonjolannya. Saja sudah dipangkas banyak itu. Kalau yang kurikulum lama banyak banget adik-adik tonjolan kecil-kecil itu ada namanya. Iya. Ya. Anak kedokteran gigi itu istilahnya banyak sama. Dari anatomi, histologi, fisiologi, biokimia. Fisiologinya fisiologi kedokteran gigi. Ya kan?
Belum nanti nama obat-obatan, nama diagnosis penyakit, berbagai istilah gejala, berbagai istilah tanda. Banyak itu. Mau kapan adik-adik mulai belajar? Apa karena angkatan COVID kan? Kira-kira enggak lah ya. Karena daring itu adik-adik punya kelebihan menurut saya. Bisa lihat langsung PowerPoint-nya di laptopnya adik-adik. Kalau di kelas malah jauh gitu. Kalau di LCD, di papan gitu kadang-kadang nggak begitu jelas juga. Dengan daring ini sekarang terbiasa daring malah lebih enak. Gitu. Tinggal diri sendiri aja bagaimana. Ya, sekali lagi kuliah itu bukan untuk dosennya loh. Dosennya tuh nggak butuh loh adik-adik ngasih kuliah. Dosennya bisa aja tuh pokoknya diucapkan aja apa yang ingin disampaikan, terserah adik-adik paham atau tidak. Adik bayar mahal di kedokteran gigi, harusnya menuntut, saya kok nggak bisa ya dok? Saya sudah bayar sekian loh, belum bisa juga. Ya. Pendidikannya tidak cuma menyampaikan materi, tapi juga sebetulnya menuntun adik-adik bagaimana bisa belajar dengan baik. Karena modal utama dokter itu kemampuan belajar adik-adik. Walaupun sekarang bisa nanti lupa itu nggak apa-apa, nanti kalau sudah itu tetap bisa belajar sendiri. Gitu ya. Kurang tahu nanti ada ujian praktikum atau enggak ya. Kalau seandainya ada ujian praktikumnya essay. Kalau seandainya nggak ada ya sudah, terserah program studinya. Ada nggak yang sudah menegur adik-adik seperti saya? Sayang banget adik-adik. Ya, yang saya tanyakan baru struktur besar-besarnya aja. Yang katanya sudah ada di blok lalu. Gitu. Kalau memang betul sudah belajar di blok lalu, paling tidak ingatlah struktur besarnya. Cuma tulang-tulang besarnya aja. Langkah pertama. Yes. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya bagaimana cara belajar mungkin? Tidak ada? Ya sudah, untuk praktikumnya saya beri nama-nama strukturnya. Ya. Silakan diidentifikasi. Nanti kalau saya sempat, saya carikan gambar untuk diidentifikasi. Ya, tapi harapan saya sebetulnya adik-adik belajar mengidentifikasi di yang atlas yang sesungguhnya. Atlasnya apakah adik-adik pernah melihat atlas Yokochi namanya? Semenjak dokter. Iya. Pernah dengar dokter. Belum pernah ya? Sudah pernah? Belum. Oke, baik-baik. Ada nggak ya namanya tulang? Bentar ya, saya share screen kan. Atlas Yokochi ini foto untuk struktur yang sesungguhnya. Kalau yang tadi kan rata-rata gambar ilustrasi ya. Atlasnya seperti ini. Ya, saya punya soft copy-nya, bisa saya share untuk adik-adik belajar. Jadi bisa meng-cross check yang dari ilustrasi tadi, kemudian yang sesungguhnya, kalau dari fotonya seperti apa gitu ya. Bedanya kalau ilustrasi sudah di warna-warna, sehingga kelihatan jelas bedanya ya. Tapi kalau yang aslinya kan
Nggak ada tuh warna-warnanya. Ini gambar-gambarnya. Ini kebetulan yang memang sediaannya di warna ya, sama Yokoji-nya. Tapi kalau sesungguhnya yang di lab anatomi juga, yang seperti ini. Nanti bisa saya share atlasnya. Adik-adik belajar untuk praktikumnya dari sini maupun dari yang atlas lain yang ilustrasi boleh. Atlas apa saja boleh. Karena tulang ini strukturnya kurang lebih sama. Paling yang beda besarnya. Gitu. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Yakin? Pertanyaan mungkin bisa disampaikan secara pribadi lewat saya lewat Telegram boleh, atau lewat koordinatornya yang menghubungi saya kemarin siapa ya? Izin menjawab dokter. Sevia. Saya menghubungi. Ya, lewat Sevia juga boleh. Ya. Jadi sekali lagi adik-adik mulai ya. Tercapai tujuannya, efisien itu dengan modal sekecil mungkin. Baik waktu, tenaga, biaya. Ya. Jadi itu target utama di tahun pertama, bahkan tahun kedua tinggal diasah gitu. Sampai akhir semester 1 aja masih kesulitan, ya, semester 2 saya khawatir malah tidak terpegang cara belajarnya. Jadi adik-adik dapat nilai ujian yang lulus itu kadang semu aja gitu. Karena kebetulan yang keluar itu soal ujian yang keluar tahun lalu, kebetulan ada yang meng-copy paste. Ya. Karena ujiannya online, gampang di-copy paste soalnya. Ini nilai bagus, belum tentu ada di bagus. Ya, karena kewajiban adik-adik jadi dokter gigi, nantinya tanggung jawabannya pada masyarakat, pada pasien dan keluarganya. Dan pada yang di atas. Bukan nilai ujian itu. Oke, sudah saya share lewat Sevia ya, coachingnya. Kemudian untuk praktikumnya, saya share juga lewat Sevia. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau ada yang kurang berkenan oleh adik-adik, ya memang saya sengaja. Ya, tapi saya minta maaf kalau ada yang tidak berkenan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dokter.